Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu PKD, pengawas desa atau kelurahan. Kali ini kita sudah memasuki ke form ADP plus 4, Ibu ya, yaitu pengawasan pengumuman dan pencermatan DPS. Karena bertepatan hari ini, hari Rabu tanggal 12, PPS atau KPU lewat PPS sudah menempelkan atau mengumumkan DPS, daftar pemilih sementara, seperti itu Bu ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu pengawas pemilu kelurahan atau desa adalah sebagai berikut ya, pengumuman dan pencermatan DPS yang dilakukan oleh PPS. Jadi seperti ini ya Bu, pengawasan kelurahan Nah, pengumuman diumumkan di tempat yang sudah dijangkau selama 14 hari. Lebih lanjut, pengumuman DPS menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad. Nah, di sini ketentuannya secara urut berdasarkan abjad, Bapak Ibu. Pemilih secara urut berdasarkan abjad. Ini patokannya Ibu ya. Terus pengawas pemilu kelurahan desa juga harus mencermati daftar pemilih sementara yang diumumkan di papan pengumuman. Apabila melalui hasil pencermatan ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data. Pengawas pemilu kelurahan desa mencatat di dalam alat kerja pengawasan. Nah, ketika yang pertama adalah pemilih secara urut atau tidak, dan seterusnya. Terus ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data. Nanti saya akan menjelaskan tentang ini. Jadi tonton video ini sampai akhir. Kita masuk. Nah, di sini ada formnya, yaitu pengawasan pengumuman DPS. Ini pengawasan pengumuman DPS. Di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Ini contoh ya. Apakah DPS diumumkan di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat? Jadi, PPS itu akan mengumumkan model A kabupaten kota daftar pemilih, yaitu daftar pemilih sementara itu di wilayah desa atau wilayah PPS masing-masing per TPS-nya, Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini yang Bapak Ibu harus isi, apakah DPS diumumkan di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat? Kalau jawabannya iya, dikasih checklist seperti ini, terus tidaknya dikasih strip, keterangannya sesuai. Ya, bahwa PPS mengumumkan DPS itu di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Misalnya di warung, di tempat ibadah ya, yang bisa dijangkau oleh masyarakat, yang sering dilalui lintas oleh masyarakat. Ya, mobilisasi masyarakat itu sering di tempat itu. Nah, itu berarti mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi bunyinya seperti itu, Ibu. Kemudian, apakah DPS diumumkan di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas? Nah, pengumuman DPS itu yang per TPS itu penyandang disabilitas itu mudah enggak untuk menjangkaunya? Jadi kalau memang tidak, checklist tidak, ianya di strip tidak sesuai seperti itu. Ya. Kemudian, apakah DPS diumumkan di papan pengumuman selama 14 hari? Nah, ketentuan dari KPU Bapak Ibu bahwa DPS itu diumumkan di publik itu selama 14 hari. Jika kurang dari 14 hari ya. Nah, Bapak Ibu nanti isi di sini nih ya. Jadi ini isi nanti Bapak Ibu setelah 14 hari ya. Itu bagian yang ketiga ini. Kalau iya, kalau tidak. Nah, misalnya sebelum 14 hari sudah dicopot oleh PPS, nah berarti di sini kasih checklist tidak. Seperti itu.
Terus, apakah DPS yang diumumkan ditampilkan secara urut berdasarkan abjad? Nah, ini sesuai namanya, Bapak Ibu ya. Apakah DPS itu diurutkan sesuai abjad, by name-nya, per namanya? Contohnya seperti ini. Ini adalah model A, Kabupaten Kota, daftar pemilih. Nah, ini contoh, Bapak Ibu ya. Di Pulau Limbung, Desa Kelurahan. Ini ada nama Abasa, ya. Ini secara abjad ya. A, nomor 1 A, nomor 2 ini B, ya, nomor 3 ini B juga. Ini sesuai abjad ya. Dan keempat itu D. Jadi A, B, ini C-nya nggak ada. D, kemudian E. Ini sudah sesuai dengan abjad. Misalnya Bapak Ibu menemukan ini tidak sesuai dengan abjad, A, B, C, D berurutan. Misalnya, kalau ternyata nih Darwin Nunes itu di awal nomor 1. Nah, ini tidak sesuai. Nah, ini temuan Bapak Ibu pengawas, ya. Jadi kalau memang ada temuan seperti itu, apakah DPS yang diumumkan ditampilkan secara urut berdasarkan abjad, ternyata temuannya tidak secara abjad, baru di sini di checklist yang bagian 3. Ini di strip. Seperti itu. Terus di sini keterangannya tidak sesuai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke bagian yang 3 ini. Daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data. Ini patokannya di sini Bapak Ibu ya. Ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data. Misalnya Bapak Ibu menemukan ini data ya yang sama tadi. Ternyata Bapak Ibu, jenis kelaminnya ini misalnya Abasa yang seharusnya laki-laki, ternyata tertulis di situ adalah perempuan. Nah, ini berarti temuan Bapak Ibu ya, ataupun sebaliknya. Nah, misalnya namanya Abasa yang pertama nih, dia bukan di RT 1. Ternyata nama Abasa itu ada di RT 3 seperti itu. Ini temuan, Ibu. Terus Bapak tulis di sini di TPS berapa? Ya, ini TPS-nya di sini ada tulisan TPS. TPS berapa, nomor kakaknya berapa, NIK-nya berapa, namanya apa-apa. Nah, tentunya Bapak Ibu PKD harus mempunyai bukti yang otentik, yaitu berupa KK, salinan KK, dan salinan KTP elektroniknya. Seperti itu ya. Nah, ini ketidaklengkapan atau ketidakcocokan ya. Tadi misalnya seperti ya. Nah, untuk ketidaklengkapannya, misalnya di sini umurnya tidak tertulis di sini umurnya, atau jenis kelaminnya kosong di sini nggak ada, RT-nya tidak ada, RW-nya tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk dari tampilan dari DPS rapat hasil rapat pleno kabupaten KPU kabupaten kota. Jadi seperti ini, Ibu ya. Hanya di sini jika hanya ada ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data. Jika Bapak Ibu tidak menemukan sama sekali ya, ketidakcocokan atau ketidaklengkapannya tidak menemukan, cukup di sini dikasih strip saja. Semuanya di strip bahwa tidak menemukan eh, ketidakcocokan atau ketidaklengkapan. Seperti itu Ibu ya. Jadi Bapak Ibu PKD yang harus lakukan mengisi ini pengawasan pengumuman ya, cukup di checklist saja Bapak Ibu. Jika tidak dikasih strip, terus keterangannya sesuai atau tidak sesuai, seperti itu ya. Kemudian ini yang bagian 3 ini adalah mengisi ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data dari pengumuman DPS seperti ini. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ada nama, jenis kelamin, usia, desa kelurahan, RT, RW, dan keterangan. Seperti itu. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.